Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga PTC hari ini dilancarkan dari segala urusan kita dan setiap kawan-kawan bisa lancar untuk bisa menjelaskan PTC-nya untuk hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk itu, dari jadwal yang sudah ada, mari kita dengarkan dari peer teaching materi Bu Mufidah. Untuk Bu Ayu, tolong bantu saya untuk merecord juga Bu Mufidah. Terima kasih. Terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya semuanya? Baik, Bu. Baik, Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Ada Bu Ani? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Badrus dipimpin berdoa untuk kita semua. Baik, Bu. Buat teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, ya. Bu. Terima kasih, Pak Badrus. Ya, seperti biasa, Ibu akan cek kehadiran kalian semua. Ya, kira-kira ada yang tidak masuk hari ini atau masuk semua? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Ya. Semua, Bu. Lindra, gimana? Sudah sehat? Kemarin. Sudah, Bu. Sudah dibawa ke dokter tadi malam sama bapak saya. Alhamdulillah, ya. Ya, masih ingat materi yang kita pelajari kemarin? Kita belajar tentang apa? Masih, Bu. Tentang cerpen, Bu. Cerpen. Tentang cerpen. Ya, memahami tentang cerpen ya. Ya. Anak-anak semangat ya hari ini ya. Jadi semangat, Bu. Kita akan belajar masih seputar cerpen. Sebetulnya apa yang menarik dari cerpen itu? Mengapa kita belajar cerpen itu? Untuk apa kita itu belajar cerpen? Ya, tentunya banyak sekali manfaat yang kita pelajari dari cerpen ya. Kita akan mengenal tentang kehidupan, kemudian pengalaman hidup ya, dan mungkin sarana hiburan kita, atau kita menulis cerpen itu untuk menuangkan perasaan yang ada pada saat itu. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang cerpen, tetapi kita belajar tentang menganalisis unsur intrinsik cerpen. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan semua peserta didik, ya kalian semua dapat menganalisis unsur intrinsik cerpen. Seperti biasa, Ibu nanti akan membentuk kelompok, ya masing-masing kelompok itu berjumlah 3-4 anak. Nah, nanti akan Ibu berikan lembar kerja bentuk LKPD ya, nanti didiskusikan dengan teman kelompoknya, kemudian setelah itu dipresentasikan ya. Baik, yang pertama Ibu akan bertanya dulu, apakah kalian kenal dengan sastrawan terkenal yang bernama A.A. Nafis, atau kepanjangannya itu Ali Akbar Nafis, Haji Ali Akbar Nafis? Ada yang kenal? Pernah dengar namanya aja, Bu. Iya, belum dengar, Bu. Oh, belum ya? Iya, belum, Bu. Jadi belum pernah. A.A. Nafis ya, yang nama kepanjangannya itu Ali Akbar Nafis. Ini adalah sastrawan terkenal dan budayawan terkenal yang lahir di Padang Panjang pada tanggal 17 November 1924. Beliau ini penulis cerpen yang fenomenal dengan judul cerpennya yaitu
robohnya surau kami. Sudah pernah baca? Oh, pernah baca Udah, potongannya, udah Pak. Bu, Nah, udah baca deh. Bu. Belum. Belum baca ya? Bu. Bentar. Ceritakan Bu, ceritakan. Iya, Ceritakan, Bu. garis besar ceritanya itu, nih, nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nanti tolong di scan ya QR kodenya ini, nanti didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Jadi AA Nafis ini menulis cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Ini isinya ya segala garis besarnya menceritakan tentang seorang yang taat beribadah, tetapi ketika meninggal itu malah masuk neraka. Kira-kira bagaimana itu? Menarik apa enggak? Orang rajin beribadah kok malah justru diceritakan di dalam cerpennya tokoh tersebut masuk neraka. Iya Bu, kok bisa ya Bu? Begitu, Bu. Kalau rajin ibadah banyak Gitu pahalanya. ya. Ya, nanti kalau supaya kalian lebih mengenal ceritanya, bisa tahu isi keseluruhan ceritanya, tolong ini dengan anggota kelompoknya di scan dulu, QR kodenya akan tampil nanti cerpennya. Sudah Bu. Nah, sudah? Bu. Ya. Sudah, Kalau Bu. silakan dibaca, nanti dipahami isi cerpennya. Yang kurang paham bisa ditanyakan ke Ibu ya. Jadi hal-hal yang belum dipahami berdasarkan petunjuk yang ada di lembar kerja, silahkan ditanyakan ke Ibu. Boleh tanya tidak Bu? Ya, silakan Betty ya. Iya. Boleh. Gimana ya Bu Apa kalau cara menentukan alur di dalam ceritanya? Oh, alur itu adalah jalan ceritanya ya. Supaya kita tahu ini alur apa. Sebetulnya Betty, alur itu kalau tahu dibagi menjadi berapa? Alur Tahu cerpen. saya Bu ada 3 ya? Ya, Ya, 3. ya. Maju, Mundur, alur Campur. mundur, sama apa lagi Ya. ya? Iya, betul. Campuran Sudah ya, paham Bu, ya? Ya, karena materi cerpen kan sebelumnya sudah Ibu berikan. Jadi alur itu dibagi menjadi alur maju atau progresif, alur mundur itu regresif, dan alur campuran. Yang ditanya Betty tadi, gimana ya cara menentukan alurnya? Jadi alur itu bisa kita ketahui di bagian awal penceritaan, Betty. Jadi di awal penceritaan itu, penulis menceritakan bagian dari mulai menceritakan itu membayangkan masa lalu atau dari saat ini begitu. Kalau di dalam cerpen Robohnya Surau Kami itu kira-kira mengawali ceritanya dari apa? Ya nanti didiskusikan dengan teman ya. Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang masih belum dipahami? Bu, kalau mau cari amanat itu gimana Bu? Nah, kalau amanat itu kan biasanya berupa suatu hal dalam cerita itu bisa disampaikan penulis melalui tersirat dan tersurat. Tersirat itu yang tidak disampaikan langsung ya di dalam cerpennya. Kalau tersurat disampaikan secara langsung dalam cerpennya. Jadi ya dibaca keseluruhan, Oka. Oh, Cerpennya iya, dibaca keseluruhan dan dipahami. Kira-kira ada pesan apa yang ingin disampaikan penulis dalam ceritanya itu? iya Bu. Iya. Sudah, sekarang dipresentasikan ya hasil kerjanya. Ibu stop share atau ya sudah ya. Silakan, Badrus kelompok 1. Kan kemarin sudah sesuai kelompok yang sudah Ibu buat. Badrus masuk ke kelompok 1. Siap, Bu. Dari hasil diskusinya kelompok 1 bagaimana? Hasilnya Badrus?
Di bagian satu aja, yang pertama saja. Bentar, Bu. Ya. Nanti kelompok 2 itu yang menjawab bagian yang kedua ya, mempresentasikan yang bagian kedua. Yang kelompok 1, kelompok 2 kemarin Lindra ya. Kelompoknya Bu, Lindra ya. sebentar, ini saya cari dulu nih, Bu. Oh, belum. Ya. Belum, Bu. Soalnya Bentar. menikmati. Iya, silakan. Ada lagi mungkin yang masih ditanyakan? Ibu, saya mau tanya, Iya, Lindra. ini kan ada nomor 6. Di situ dikatakan bagaimana hubungan kamu sendiri selama ini dengan Tuhan, maksudnya hubungan saya sama Tuhan atau apa yang pernah kita alamin mujizat Tuhan dalam hidup kita, Kak, Bu? Atau gimana ini? Iya, itu kan dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, Lindra. Oh, Jadi, gitu ya, Bu. hubungan kamu itu atau ya peserta didik terhadap Tuhan itu bagaimana gitu loh. Oh, Iya. terima kasih, Bu. Kan semua orang itu beribadah ya, beribadah kepada Tuhan ya tentunya. Jadi yang ditanyakan hubungan kamu, Lindra, itu kalau dengan Tuhan itu bagaimana? Ceritakan dalam kehidupan sehari-hari itu. Gitu. Oh, gitu, Bu. Iya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, ini mungkin waktunya sudah habis, jadi silahkan kelompok pertama dulu, kelompok 1 dari Badrus. Yang pertama, menentukan unsur intrinsiknya. Ada apa saja, Badrus, unsur intrinsik dari cerpen itu? Ada tema, Bu. Ada alur, ada latar, ada amanat, Bu. Ya, yang ada pada cerpen Robohnya Surau Kami, untuk kelompok 1, silahkan mempresentasikan bagian pertama, yaitu unsur intrinsik cerpen yang diambil dari cerita Robohnya Surau Kami. Jadi tentukan dulu tema, kemudian amanat, latarnya di mana, alurnya, tokohnya, dan mungkin sudut pandangnya dari kelompok Badrus dulu. Dari tema, Bu ya. Ya, silakan. Kalau dari tema, untuk yang cerpen Robohnya Surau Kami, temanya tentang seorang yang memiliki ibadah-ibadah yang kuat, Bu, tapi akhirnya dia masuk neraka, seperti itu. Ya, bagaimana kelompok lain? Kelompoknya Lindra? Kelompok 2? Temanya seorang kepala keluarga yang lalai menghidupi keluarganya, Bu. Iya, diambilnya dari mana itu? Bisa mengetahui kalau temanya itu? Dari membaca keseluruhan isinya ya, Okta ya? Iya, Bu, benar. Iya, benar sekali, Okta. Jadi kelompok 2 ya, kelompoknya Lindra, Okta yang menjawab, yaitu kepala keluarga yang lalai menghidupi keluarganya. Karena dalam cerita tersebut, ini kepala keluarga ini sangat mengutamakan ibadahnya, tetapi dia dalam mencukupi kehidupan istri, keluarga, dan anak-anaknya itu dia lalaikan. Makanya di dalam ceritanya itu oleh Ajo Sidi, ini Ajo Sidi yang bercerita ya, ceritanya itu dalam cerpen Robohnya Surau Kami itu bercerita kepada seorang kakek bahwa Haji Saleh dulunya itu taat beribadah, tetapi ketika meninggal malah masuk neraka. Ya, jadi itu ya. Ya, Bu. Lanjutnya temanya, amanatnya dari kelompok 3, kelompoknya Tina.
Amanat Mungkin kemarin amanat itu pesennya kita itu harus apa ya Bu ya? Kita harus percaya akan Tuhan. Seperti itu Kak Bu. Saya belum bisa terlalu menyimpulkan tentang amanat Ibu. yaitu nanti berarti Tina masih belum begitu paham cara menentukan amanatnya ya. Iya Bu, Bu. saya Bu. Ya, kelompok 2, Okta lagi. Ya, poin ya, Okta tambah poin nanti. Marah kalau diejek orang. Nah, apalagi mungkin? Jangan cepat bangga kalau berbuat baik. Ya, itu siapa itu ya dalam tokoh tersebut? Haji Salah yang diceritakan itu ya? Ya Bu. Ya Bu. Ya, ada lagi? Kelompok Badrus. Siap, Bu. Apa kira-kira? Haji Salehnya, Bu. Iya, Haji Salahnya kemana? Kemana? Egois ya? Atau Iya. Egois, Bu. ya di dalam ceritanya itu egois ya. Lanjut, Mak Rifat ini kelompoknya Tina ya? Tina, kelompok Iya, Bu. Tina. Iya, Bu. Kok diam aja Mak Rifat ini? Mak Rifat Nur ini? Iya Bu, Bu lagi nggak enak badan Bu. Waduh, ya nanti istirahat ya, minum obat. Iya Bu, iya Bu, siap Bu. Ya, yang menjawab latar. Saya Bu, Kelompoknya Lindra ya. ya latarnya setelah saya baca itu ada 2. Tapi yang pertama adalah latar tempat, yang kedua adalah latar waktu, Bu. Ya, bisa kan kita ini belajar menganalisis. Oh, ya. Jadi Ya, disampaikan betul, ya, latarnya tempat dan waktu. Ya, kira-kira tempatnya di mana? Tempatnya itu, latar tempatnya di kota dekat pasar, di dekat pasar, Ya. di surau, Ya. di mana lagi? Ketemunya itu aja, Bu. Oh iya. Nah, kalau waktunya, Lindra? Beberapa tahun yang lalu itu termasuk latar waktu tidak, Ibu? Oh iya, bisa. Itu latar waktu ya. Lanjut. Bu, Tokohnya. mau tanya Bu, mau tanya Bu. Silahkan. Ini yang di Aris kelompok 3 ya. Kelompoknya Bu. Tina ini. Bu, mau tanya Bu, yang di Anu itu Bu termaksud yang dia ketemu malaikat terus di sidang-sidang mau demo itu termaksud latar bukan ya Bu ya? Ya, bisa itu karena itu latar penceritaannya ya, masuk di dalam ceritanya itu. Iya, itu latar tempat Kak Bu? Iya. Sudah, berikutnya tokoh dan penokohannya. Kelompoknya Badrus dulu. Tokohnya Bu, Haji Saleh Bu. Dipresentasikan tokohnya siapa saja, Badrus. Tokohnya ada Haji Saleh Bu. Ya. Terus ada banyak sih Bu. Ibu, mohon Bu, Ibu. Iya. Bu, sudah mau ganti pelajaran, Ibu. Wah, ya sudah. Berarti untuk mempelajari tentang unsur intrinsik ini kira-kira sudah paham semua ya? Ada apa saja di dalam unsur intrinsik? Cerpen? Insya Allah paham Bu. Apa saja jadinya? Tema, Iya Bu. Amanat, alur, Amanat, latar, penokohan tokoh Bu. penokohan, sudut pandang ya. Iya. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita ini rata-rata sudah paham semua bahwa unsur intrinsik itu terdiri dari tema, latar, penokohan, alur, amanat, dan sudut pandang ya. Ya, jadi dari pembelajaran ini tadi kira-kira ada yang masih belum dipahami ya tadi di bagian apa tadi? Tina tadi? amanat Bu. Tapi sudah mulai paham Bu. Sudah mulai paham. Yang kira-kira disukai dari pembelajaran kita kali ini apa itu? Membaca ceritanya Bu. Baca cerita, Bu. Ya, menarik ya ceritanya ya. Ya Bu. Ya. Mungkin pertemuan kita kali ini tentang membahas unsur intrinsik cerpen cukup sampai di sini dulu. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali. Tapi tentunya materi yang baru yaitu membahas tentang struktur dan kebahasaan cerpen. Ya.
Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. semuanya. Sehat Pagi, selalu. Bu. Pagi Bu, terima kasih Bu. Bu. Sama-sama. Demikian terima materi kasih. dari Bu Frida. Silakan kepada Pak Amin dan Pak Yusak untuk bisa menyampaikan aspirasinya. Baik, terima kasih kepada Bu Mufidah sudah tampil dengan baik. Selamat dan sukses. Di awal tadi sudah dengan sangat baik Terima membuka kasih, ya. Jadi jangan sampai ketika kita melaksanakan pembelajaran kita lupa tanya kabar kepada peserta didik. Itu amat sangat penting. Bisa jadi pertanyaan apa kabar itu datangnya baru dari kita, bukan dari yang lain. Dan itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi peserta didik. Kemudian jalannya kegiatan pembelajaran juga sudah sangat bagus. Bu Mufidah bisa menjadi contoh yang baik buat teman-teman yang lain dan sangat komunikatif. Jadi pembelajaran itu tidak boleh satu arah. Kalau bisa lebih dari 50% itu komunikatif, banyak bertanya dan lain sebagainya. Itu gagasan atau masukan dari saya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Terima kasih Pak Amin. Badrus. Silakan Pak Yusak. Sama-sama Ibu. Bisa memberikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Amin. Begini, ketika tadi mungkin sudah saya tidak menyimak dengan betul pada saat Pak Amin menyampaikan. Tapi begini, pada saat si peserta atau siswa itu menjawab, gitu kan, dengan tema adalah ini, kan tadi disampaikan tema adalah, dan ada dua tema yang disampaikan itu bahkan berbeda gitu. Satunya itu kewajiban seorang kepala keluarga, tapi satunya beda lagi, tapi itu tidak ada konfirmasi dari gurunya. Itu yang penting, artinya penguatannya seperti apa. Makanya itu kalau seperti tadi itu dua tema yang ini dibiarkan begitu saja, anak akan bingung ini yang mana yang temanya. Apakah kewajiban seorang keluarga atau yang beribadah tadi. kesalahan dalam memahami perintah Allah itu seperti apa, kan itu tidak ada konfirmasi itu ya. Ada dua berbeda yang sangat ini. Makanya itu disitulah tentu kita harus membuat semacam statement yang lengkap. Misalnya, maaf Pak, tadi saya mengkonfirmasi dari satu jawaban yang benar. Saya tanya, kok bisa tahu itu temanya? Saya bilang gitu. Ya, tapi satunya, oh iya, jawabannya itu hanya mengatakan begitu saja kewajiban seorang ini, tapi tidak ada kaitannya dengan kelalaian kewajiban seorang ini. Tidak ada kaitannya dengan agama. Padahal justru itu yang menjadi penting, kan? Betul. Menjalankan ibadah, tetapi ya menjalankan ibadah dengan benar tapi melupakan keluarganya. Nah, gitu itu harus lengkap. Betul. Baik, Ya. Pak. Oke, ya. Ini makanya itu tema itu saya katakan kemarin itu tema itu harus statement yang lengkap. Satu lagi. Ini mungkin juga untuk yang lain konfirmasi reinforcement tidak dilakukan dengan bagus. Ketika anak itu tadi sudah mengatakan ini ya, kamu ini ya, apa reinforcement atau penguatan penguatan yang diberikan oleh guru terhadap jawaban anak itu bagus sekali, sambil tangan. Jadi ada reinforcement itu verbal dan non-verbal. Verbal itu bagus, itu ucapan. Lalu ada konfirmasi penguatan itu dengan gerak tangannya begini, atau kita beri tangan, itu konfirmasi itu.
Jangan hanya mengatakan ya, mau apa ya. Kasihan anak itu begitu sudah usaha seperti itu, tetapi hanya dikatakan ya saja. Itu yang tidak diharapkan anak itu. Karena ini mungkin tidak dengan guru, dengan siswa, maka ya mungkin tidak terasa. Tapi kalau kita ke anak nanti dengan siswa itu sangat ini sekali gitu. Bagus, pinter kamu, hebat kamu memang nanti akan jadi pimpinan ya. Pokoknya ada yang ini walaupun hanya sekian detik gitu. Tapi tentu tidak terus begitu ya. Bagus kamu itu, terus bagus kamu ya, tentu tidak seperti itu. Ada variasi satu ini, satunya apa yang kira-kira tidak diulang-ulang gitu. Semua bagus. Nah, ini nanti dipanggil Bu bagus ini kan gitu. Iya. Terima kasih Bapak. Ya. Jadi saya kira yang lain ya sudah seperti itu. Kita masuk berikutnya, sudah 31. Silakan.